Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansaldi Bakti Darmawan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga 2014. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Model Latihan Taktik Defense 4 Pemain Belakang pada Permainan Sepak Bola. Pendahuluan. 1. Defense 4 pemain belakang. 2. Sepak bola. 3. Perumusan masalah dan metode penelitian. 4. Kesimpulan. 5. Video animasi. Latar belakang, defense atau bertahan di dalam sepak bola adalah salah satu strategi ketika posisi atau situasi pada sebuah tim mendapatkan tekanan dari lawan. Defense terbagi menjadi 3, yaitu defense individu, defense group, dan defense team. Defense individu merupakan sebuah dasar untuk melakukan defense group. Setelah itu masuk ke dalam defense team. Defense group terbagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor belakang, tengah, dan depan. Sektor belakang akan berkoordinasi dengan sektor tengah akan berkoordinasi dengan sektor depan. Setelah itu masuk ke defense group, yaitu defense secara keseluruhan 11 pemain. Sepak bola adalah olahraga permainan yang menggunakan bola kulit dimainkan oleh 2 tim dengan menggunakan 2 gawang, dan setiap tim berusaha untuk mencetak gol ke dalam gawang lawan sebanyak-banyaknya. Sepak bola memiliki 4 aspek, yaitu mental, teknik, taktik, dan fisik. Di dalam penelitian saya akan berfokus ke dalam taktik. Taktik itu adalah siasat atau rencana yang sistematis untuk mendapatkan atau meraih kemenangan secara sportif. Fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan untuk mengembangkan model latihan taktik defense 4 pemain belakang pada permainan sepak bola. Perumusan masalah berkaitan dengan model yang akan dikembangkan pada penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimanakah mengembangkan model latihan taktik defense 4 pemain belakang pada permainan sepak bola. Kegunaan penelitian. 1. Dapat memberikan pemahaman kepada pemain belakang, khususnya center back dan wing back saat terjadi situasi bertahan. 2. Dapat memberikan variasi bentuk latihan defense 4 pemain belakang pada pemain untuk diterapkan sesuai kondisi saat pertandingan. 3. Dapat menjadi bahan referensi bagi para pelatih dan dengan menerapkan bentuk latihan defense dengan menggunakan 4 pemain belakang. 4. Memberikan kontribusi terhadap ilmu pendidikan dan ilmu kepelatihan. 5. Menjadi acuan pelatih untuk berkreativitas dalam membuat variasi bentuk latihan defense. Metode penelitian. Tujuan penelitian ini pengembangan ini adalah tambahan berbagai variasi latihan taktik defense 4 pemain belakang yang berguna bagi pelatih dalam menjalankan materi latihannya. Tempat waktu latihan diambil di Universitas Negeri Jakarta, KOP sepak bola pada April sampai Mei pada tahun 2021. Metode yang digunakan menggunakan metode EDI, yaitu terbagi menjadi 5, yaitu Analysis, Development, Design, Implementation, Evaluation. Dari hasil validasi yang dilakukan oleh ahli, peneliti membuat 22 model dan dinyatakan layak terdapat 20 model. Kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji validasi dan pengembangan hasil penelitian, bahwa penelitian ini berhasil menghasilkan 20 produk pengembangan model latihan taktik defense 4 pemain belakang pada permainan sepak bola. Model latihan taktik defense 4 pemain belakang ini bisa menjadi variasi latihan agar para pemain tidak merasa jenuh atau bosan saat
melakukan latihan taktik defense. Berikut adalah animasi latihan taktik defense 4 pemain belakang dengan menggunakan crossing dan game situasi. Oke, dapat diperhatikan di sini terbagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen pemain bertahan, segmen pemain menyerang, dan segmen server atau coach untuk memberikan bola. Oke, segmen pemain belakang ya diisi oleh 4 pemain belakang, dan segmen yang di tengah ini diisi oleh pemain menyerang, yang dimana pemain belakang hanya diperbolehkan memasuki segmen tersebut 1 orang. Jadi ketika lawan memegang bola, hanya 1 pemain yang dapat melakukan pressure. Setelah bola berpindah, maka pemain bertahan lain boleh memasuki segmen tersebut untuk melakukan pressure. Namun pemain yang sebelumnya melakukan pressure kembali ke segmen pertahanan untuk melakukan cover. Dan sisi wingback ini melakukan balance sesuai dengan bentuk penyerangan. Seperti ini jalannya latihan taktik defense menggunakan crossing dan game situasi. Server melakukan crossing ke pemain bertahan melakukan clearance, lalu server yang di tengah passing terhadap pemain menyerang, lalu pemain bertahan melakukan posisi dan reposisi saat pemain menyerang melakukan serangan. Oke, dapat dilihat server melakukan crossing ke pemain bertahan melakukan clearance. Di sini game situasi berjalan ketika server tengah memberikan bola ke pemain menyerang. Oke, ini adalah contoh taktik defense 4 pemain belakang dengan menggunakan corner kick. Di sini masih sama, terbagi menjadi 3 segmen. Sekarang menggunakan titik corner kick seperti ini contohnya. Oke, pemain menyerang memasuki segmen pertahanan, lalu pemain bertahan melakukan defense, duel udara, setelah itu masuk ke game situasi. Oke, di sini ada rotasi pemain menyerang. Lalu masuk ke game situasi. Nah, seperti ini. Berikut adalah contoh video animasi latihan taktik defense 4 pemain belakang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.